Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Amalia dengan NIM 1911100002537 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian metode penelitian secara lengkap. Metode penelitian yaitu pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian tersebut yaitu data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Data yang valid pasti reliabel dan objektif. Karena reliabel berkenaan derajat konsistensi atau keajigan dalam data dalam interval waktu tertentu. Sedangkan data yang reliabel belum tentu valid. Dikarenakan dapat diucapkan secara konsisten tetapi dianggap berbohong, sehingga data tersebut terlihat reliabel tetapi tidak valid. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan komponen metode penelitian. Pertama, data dan sumber data. Dalam bagian ini, data dan sumber data harus dituliskan, termasuk sumber data yang diperoleh. Pengumpulan data sangat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, apakah data kualitatif atau kuantitatif. Jenis data dapat disederhanakan menjadi data primer dan data sekunder dalam penelitian. Data ini diperoleh dari sumber data, apakah dari responden dan informan. Kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian secara umum dikenal dengan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pada perkembangan selanjutnya juga telah dikenal penelitian mixed method, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan menentukan kecenderungan peneliti pada salah satunya sebagai premier penelitiannya. Ketiga, bagaimana data dianalisis? Setelah data dikumpulkan, lalu data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitiannya. Jika dalam proses analisis data menggunakan adopsi atau modifikasi metode, maka perlu dituliskan sumbernya. Sementara, jika merupakan modifikasi, maka penulis harus menuliskan alasan dan pertimbangan melakukan modifikasi terhadap analisis data tersebut. Untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan cara-cara ilmiah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian. Yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah. Identifikasi masalah adalah menemukan masalah yang akan diteliti. Perumusan masalah biasanya berupa pertanyaan sehingga kemudian didapatkan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi berisi teori, konsep, atau hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Hipotesis yang diajukan merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Yang keempat, melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan serta memerlukan variabel-variabel tertentu dalam penelitiannya. Yang kelima, analisis data. Setelah dilakukan eksperimen, akan didapatkan data hasil penelitian. Data dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa deskripsi, sedangkan data kuantitatif berupa angka. Data ini kemudian dianalisis dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang telah ada. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan tujuan penelitian dilakukan. Tujuan penelitian secara umum yaitu ada 3 macam. Yang pertama, yaitu bersifat penemuan. Berarti data yang diperoleh dari peneliti tersebut adalah data yang betul-betul baru, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Yang kedua, yaitu pembuktian. Berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan keadanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu pengembangan, yang berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Soal yang kelima. Jelaskan kegunaan penelitian dilakukan. Kegunaan penelitian yang pertama yaitu penemuan yang digunakan untuk menemukan cara apa yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegunaan penelitian yang kedua yaitu pembuktian yang digunakan untuk membuktikan apakah betul tidaknya masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu kegunaan. Penelitian yang ketiga yaitu pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif lagi di depannya. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan jenis metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat kealamian objek. Untuk metode penelitian berdasarkan tujuan yang pertama yaitu ada penelitian dasar atau murni
yang merupakan penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Sedangkan yang kedua, yaitu penelitian terapan, yang bertujuan untuk memecahkan masalah kehidupan praktis. Dan yang terakhir, yaitu penelitian pengembangan, yang merupakan metode penelitian digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan dalam metode penelitian berdasarkan tingkah kealamian, yang pertama yaitu metode penelitian eksperimen, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh atau perlakuan tertentu. Yang kedua, metode survei yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan untuk pengumpulan data. Dan yang terakhir, yaitu metode penelitian naturalistik atau kualitatif, yang digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah. Dan penelitian tidak membuat perlakuan karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emik, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti. Soal yang ketujuh, sebutkan perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk metode kuantitatif, yang pertama yaitu dapat diklasifikasikan, konkret, teramati, dan terukur. Yang kedua yaitu independen, supaya terbangun objektivitas. Yang ketiga, ada sebab akibat. Yang keempat, cenderung membuat generalisasi. Dan yang terakhir yaitu cenderung bebas nilai. Sedangkan untuk metode kualitatif, yang pertama yaitu ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Yang kedua, interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Yang ketiga, adanya timbal balik atau interaktif. Yang keempat yaitu transferability atau hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Dan yang terakhir yaitu terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Soal yang ke-8. Jelaskan secara singkat kapan sebuah penelitian kuantitatif maupun kualitatif dilakukan. Untuk metode kuantitatif, penelitian dapat dilakukan bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Jika peneliti ingin mengetahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dan bermaksud untuk menguji hipotesis penelitian. Serta peneliti mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, serta jika ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan validitas pengetahuan teori dan produk tertentu. Soal ke-9 yaitu jelaskan kompetensi peneliti kualitatif maupun kuantitatif. Untuk kompetensi peneliti kuantitatif yang pertama yaitu memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang diteliti. Kedua, mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah penelitian yang betul-betul masalah. Ketiga, mampu menggunakan teori yang tepat sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti dan merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif. Yang kelima, memahami teknik-teknik sampling lalu mampu menyusun instrumen untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti. Kemudian, mampu mengumpulkan data dengan kuesioner maupun dengan wawancara dan observasi. Serta dapat memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun hasil pengujian hipotesis. Yang nantinya mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Sedangkan dalam kompetensi peneliti kualitatif, yang pertama yaitu memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang budaya dengan teliti. Yang kedua, mampu menciptakan raport kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. Yang ketiga, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian. Yang keempat, mampu menggali sumber data dengan observasi, partisipan, dan wawancara mendalam. Dan yang kelima, mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, kompensasial, dan tema kultural. Kemudian, mampu menghasilkan temuan pengetahuan hipotesis atau ilmu baru, serta mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Soal yang ke-10, menurut Anda, jenis penelitian yang diusulkan di Metopen termasuk kualitatif atau kuantitatif? Menurut saya,
Penelitian yang saya usulkan di metode penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Untuk selanjutnya yaitu bab 2. Soal yang pertama yaitu gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. Dapat dilihat dari gambar di samping. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Setiap masalah diidentifikasi dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Jawaban terhadap rumusan masalah yang menggunakan teori dinamakan hipotesis. Maka, hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya yaitu membuktikan kebenaran hipotesis secara nyata. Untuk itu, peneliti harus melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Jika populasi terlalu luas dan peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Langkah berikutnya yaitu pengembangan instrumen yang dilanjut dengan pengujian instrumen. Pengujian dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Selanjutnya, yaitu menyajikan data dan memberikan pembahasan. Setelah penelitian diberikan penjelasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Karena tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran di mana saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Selanjutnya, soal nomor 2. Apa pengertian dari masalah? Masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktik, aturan-aturan dengan pelaksanaan, serta antara rencana dengan pelaksanaan. Soal ketiga, jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul atau bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah. Masalah dapat muncul ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, serta adanya kompetisi. Soal yang keempat, apa perbedaan masalah dengan rumusan masalah? Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi, sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Soal yang kelima, jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, di mana variabel yang dimaksud merupakan variabel yang berdiri sendiri. Yang kedua, rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Soal yang keenam, jelaskan pengertian variabel penelitian. Pada dasarnya, variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Soal yang ketujuh,
Bagaimana cara untuk mengidentifikasi masalah dari sebuah penelitian? Yang pertama, menemukan dan masalah yang ada atau problem. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Soal yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. Variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen atau bebas. Variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel yang digunakan sebagai perantara antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Selanjutnya untuk nomor 9, kerangka penelitian yang bisa dilihat di gambar di samping, yaitu untuk kerangka penelitian yang saya teliti untuk variabel bebas X1 yaitu kepemilikan manajerial, variabel bebas X2 ukuran perusahaan, dan variabel bebas X3 yaitu struktur modal. Sedangkan variabel terikat yaitu nilai perusahaan. Selanjutnya, soal yang ke-10, yaitu sebutkan variabel penelitian yang Anda gunakan dalam usulan penelitian. Untuk variabel bebas yang saya gunakan dalam penelitian yaitu X1 kepemilikan manajerial, X2 ukuran perusahaan, dan X3 struktur modal. Sedangkan untuk variabel terikat yaitu nilai perusahaan. Selanjutnya untuk soal nomor 11, untuk kolom yang pertama yaitu sumber dari Amrullah dan Amaliyah tahun 2020. Variabel bebasnya yaitu struktur modal dan variabel terikat yaitu nilai perusahaan. Definisi operasional struktur modal merupakan pendanaan perusahaan yang bersumber dari internal maupun dari eksternal perusahaan untuk dapat digunakan membiayai kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan indikator atau proksi yaitu membangun sistem pengawasan yang baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah untuk menjamin kepercayaannya nasabah. Untuk kolom yang kedua yaitu sumbernya dari Suwardi dan Mustanda tahun 2017 dengan variabel terikat yaitu nilai perusahaan dan variabel bebas yaitu ukuran perusahaan. Definisi operasionalnya yaitu perusahaan besar ataupun kecil dapat terlihat melalui seberapa banyak perusahaan memiliki aktiva perusahaan. Yang memiliki ukuran semakin besar akan membuat seorang investor menaruh perhatian yang besar pada perusahaan tersebut. Dengan indikator atau proksinya yaitu perusahaan yang berukuran besar lebih berani untuk mengeluarkan saham baru guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Untuk yang ketiga, yaitu bersumber dari Dewi dan Abundati tahun 2019 dengan variabel terikat yaitu nilai perusahaan dan variabel bebas yaitu kepemilikan manajerial. Divisi operasional kepemilikan manajerial merupakan para pemegang saham yang juga sebagai pemenang perusahaan yang mempunyai tugas dan wewenang serta aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada perusahaan atau dewan komisaris dan dewan direksi. Sedangkan indikator atau proksi yaitu perusahaan diperhatikan dengan PBV memiliki nilai minimum sebesar 0,16 yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu bab 3. Soal yang pertama, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap. Yang pertama, identifikasi permasalahan, studi literatur, pengembangan kerangka konsep,
identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian, pengembangan desain penelitian, teknik sampling, pengumpulan dan kuantifikasi data, serta analisis data. Soal yang kedua. Langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah telaah pustaka. Mengapa diperlukan langkah tersebut? Karena telaah pustaka bagi seorang peneliti sangat penting dalam mencari tempat untuk berpijak, mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil penelitian, sehingga acuan-acuan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang hendak diuji. Kedudukan telaah pustaka dalam penelitian menempati peranan yang strategis, karena dia merefleksikan kadar keilmiahan suatu penelitian, serta telaah pustaka memuat berbagai sumber yang diacu dan telah disajikan secara komprehensif. Soal yang ketiga, apa saja isi dari telaah pustaka? Telaah pustaka bertujuan menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Telaah pustaka memberi gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan. Berbagai sudut pandang yang mungkin saling bertentangan atau kontroversi mengenai topik penelitian. Soal yang keempat, sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Yang pertama, teori mempersempit jangkauan fakta yang perlu kita pelajari. Yang kedua, teori menyarankan pendekatan penelitian mana yang mungkin menghasilkan makna terbesar. Yang ketiga, teori menyarankan sistem untuk penelitian untuk memaksakan data, untuk mengklasifikasikan mereka dengan cara yang paling berarti. Yang keempat, teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan keseragaman yang berada di luar pengamatan langsung. Yang kelima, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditemukan. Soal yang kelima, jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan, misal buku, kamus, ensiklopedia, ataupun jurnal ilmiah, yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang kelima, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Soal yang keenam, bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk pengembangan hipotesis? Proses penyusunan kerangka berpikir untuk pengembangan hipotesis yang pertama yaitu menetapkan variabel yang diteliti. Kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Dan yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu sintesa kesimpulan, kemudian kerangka berpikir. Dan yang terakhir yaitu perumusan hipotesis. Soal yang ketujuh, bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis? Yang pertama yaitu penentuan masalah, yang kedua hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminar, yang ketiga pengumpulan fakta, yang keempat formulasi hipotesis, yang kelima pengujian hipotesis, yang keenam aplikasi atau penerapan. Soal yang kedelapan, kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Kerangka berpikir dapat dikatakan bagus jika dapat menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Pertautan antara variabel tersebut selanjutnya dapat dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu,
Pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Soal yang ke-9, kembangkan atau susunlah hipotesis dari rencana penelitian yang Anda usulkan. Untuk hipotesis yang pertama, yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan juga sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai tugas dan wewenang, serta aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada perusahaan, yang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifandi menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis yang kedua, yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan jumlah karyawan, jumlah penjualan, dan jumlah harinya yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan komponen yang sering dikaitkan dengan laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amrullah dan Amalia menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis yang ketiga yaitu struktur modal. Struktur modal merupakan keuntungan perusahaan yang menggunakan hutang, yaitu bunga yang dibayarkan untuk yang dapat dipotong untuk tujuan pajak, sehingga dapat menurunkan biaya efektif dari hutang dan pemegang hutang mendapat pengembalian yang tetap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut, struktur modal menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu bab 5. Soal yang pertama, sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, proportional stratified random sampling. Yang ketiga, disproportional stratified random sampling. Yang keempat, cluster sampling. Yang kelima, sampling sistematis. Yang keenam, sampling kuota. Yang ketujuh, sampling insidental. Yang kedelapan, purposive sampling. Yang kesembilan, sampling jenuh. Dan yang terakhir yaitu snowball sampling. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Soal yang ketiga, berikan contoh metode pengambilan sampel. Simple random sampling. Misalnya, jumlah siswa di sebuah kelas 9 di SMA tahunan tertentu yang akan diberikan bantuan. Simple random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel, bilangan random, atau dengan acak sistematis. Soal yang keempat, berikan contoh metode pengambilan sampel proportional stratified random sampling. Misalnya, populasi adalah karyawan PT HWI berjumlah 125, diperoleh besar sampel adalah 95. Populasi sendiri ke dalam 3 bagian yaitu marketing, produksi, dan penjualan yang masing-masing berjumlah marketing berjumlah 15, produksi berjumlah 75, dan penjualan berjumlah 35. Soal yang kelima, berikan contoh metode pengambilan sampel disproportional stratified random sampling. Misalnya, populasi karyawan PT HWI berjumlah 1.000 orang yang berstarta berdasarkan tingkat pendidikan SMP, SMA maupun SMK, S1 dan S2. Namun, jumlahnya sangat tidak seimbang. SMP ada 100 orang, SMA ada 700 orang, SMK ada 100 orang, S1 ada 10 orang, dan S2 ada 10 orang. Jumlah karyawan yang berpendidikan S1 dan S2 ini sangat tidak seimbang atau terlalu kecil dibandingkan dengan starta yang lain, sehingga dua kelompok ini seluruhnya ditetapkan sebagai sampel. Soal yang keenam, berikan contoh metode pengambilan sampel cluster sampling. Misalnya, di dalam suatu organisasi terdapat 100 departemen. Dalam setiap departemen terdapat banyak pegawai dengan karakteristik yang berbeda-beda. Beda jenis kelaminnya, beda tingkat pendidikannya, beda tingkat pendapatannya, beda tingkat manajerialnya, dan perbedaan-perbedaan yang masih banyak. Soal yang ketujuh,
Apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Soal yang ke-8. Berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling sistematis. Misalnya, jika suatu penelitian memiliki total anggota populasi sebanyak 5.000 orang dengan sampel yang dikehendaki adalah 200 sampel saja, maka setiap sampel elemen populasi akan ditandai dengan nomor urut mulai dari 01 hingga 5.000. Selanjutnya, soal yang ke-9. Berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling kuota. Misalnya, saya akan melakukan penelitian tentang karis gigi. Jumlah sampel yang ditentukan adalah 500 orang. Jika pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut, maka penelitian ini dipandang belum selesai. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpul data, maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel, atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. Selanjutnya, soal yang ke-11. Berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling purposive. Misalnya, jika seseorang meneliti efek samping jangka panjang dari bekerja sebagai buruh di pabrik asbes, maka sampel yang diambil harus memenuhi kriteria yang telah bekerja sebagai buruh di pabrik asbes selama 20 tahun atau lebih. Soal yang ke-12. Berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling jenuh. Misalnya, akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Jepara. Karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. Selanjutnya, soal yang ke-13. Berikan contoh metode pengambilan sampel, sampling snowball. Misalnya, seseorang peneliti ingin mewawancarai imigran yang tidak memiliki dokumen di suatu negara. Kemudian, beberapa individu di awal tadi menjadi agen untuk membantu peneliti mendapatkan individu lain yang merupakan imigran tanpa dokumen di negara tersebut. Soal yang ke-14. Jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jelaskan kenapa. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Jadi, bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan paling tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi tersebut lebih representatif atau mewakili. Soal yang ke-15. Siapa objek penelitian Anda? Objek dalam penelitian saya yaitu perusahaan perbankan. Soal yang ke-16. Siapakah populasi penelitian Anda? Dalam metode penelitian saya, perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Soal yang ke-17. Berapa jumlah populasi penelitian Anda? Dengan jumlah populasi sebanyak 80 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Apa alasan Anda menggunakannya sebagai populasi? Alasan saya yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruhnya kepemilikan manajerial, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu untuk bab yang ke-6. Soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Soal yang kedua. Apa fungsi instrumen penelitian? Dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data.
Sedangkan dalam penelitian kualitatif, meneliti digunakan sebagai key instrument atau kunci instrumen. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Soal yang ketiga, sebutkan jenis-jenis skala pengukuran dalam penelitian sosial. Yang pertama yaitu ada skala Likert, yaitu skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang kedua yaitu skala Goodman. Skala Goodman ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Yang ketiga, ada skala semantik diferensial, yaitu merupakan skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap. Hanya berbentuk tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positif. Terletak pada bagian kanan garis dan jawabannya sangat negatif. Terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Yang keempat yaitu skala rating scale. Merupakan skala penelitian yang membuat data mentah berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Soal yang keempat, berikan contoh penggunaan skala Likert. Misalnya, terdapat beberapa pilihan yang bisa digunakan sebagai peneliti guna menemukan jawaban dari responden. Ada 5 jawaban yang akan diberikan oleh responden atas pertanyaan yang diajukan. Misalnya, yang pertama sangat setuju, disingkat sebagai SS, setuju, tanda bawah responden afirmatif dengan pernyataan yang Anda ajukan, ragu jika responden tidak bisa memberikan pilihan afirmatif atau negatif, tidak setuju pilihan non-afirmatif pertama, sangat tidak setuju pilihan non-afirmatif kedua yang bisa dipilih responden. Soal yang kelima, berikan contoh skala Goodman. Misalnya, apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan seseorang dalam mendapatkan suatu ijazah? Bisa dijawab salah satu, jawaban ya atau tidak. Soal yang keenam, berikan contoh skala rating. Misalnya, seberapa baikkah ruang kelas di Unisnu dapat memberikan jawaban dengan angka. Angka 4, jika tata ruangannya sangat baik. Angka 3, dapat jika tata ruangnya cukup baik. Angka 2, dapat dikatakan jika tata ruangnya kurang baik. Dan angka 1, dikatakan jika tata ruangnya sangat kurang baik. Soal yang ketujuh, berikan contoh skala semantik diferensial. Misalnya, pembuat angket menentukan bahwa skor yang akan dipakai untuk pernyataan yang kontribusinya paling tinggi adalah 9 dan untuk yang paling rendah diberi skor 1, sehingga skor tengahnya sama dengan 5. Hasil pertimbangannya menyatakan bahwa pernyataan yang paling tinggi kontribusinya terhadap sikap positif untuk matematika adalah pernyataan nomor 2, sehingga dia memberikan bobot skor 9. Agar hasil pertimbangan itu lebih objektif, mereka meminta bantuan kepada teman seprofesinya yang dianggap mampu atau lebih mampu daripada dirinya sendiri. Misalkan ada 4 orang yang diminta pertimbangan itu, hasil pertimbangan untuk butir nomor 2 dan keempat dari keempat orang itu masing-masing 8, 8, 9, dan 9. Soal yang ke-8, untuk menyusun instrumen penelitian dengan baik, apa saja yang diperlukan? Yang pertama, identifikasi variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi. Yang ketiga, cari indikator dari setiap dimensi variabel. Yang keempat, deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. Yang kelima, rumuskan item-item pertanyaan. Yang keenam, siapkan petunjuk pengisian instrumen. Soal yang ke-9, jelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, pahami sepenuhnya masalah, variabel, dan tujuan penelitian. Tujuan, masalah, dan variabel penelitian merupakan hal utama dalam penelitian. Dalam menentukan instrumen dalam penelitian, kalian harus lebih dulu memahami dengan betul apa tujuan penelitian kalian. Masalah apa yang ingin kalian teliti, serta variabel apa saja yang harus diteliti. Ketiganya harus memiliki indikator yang jelas dan spesifik.
Yang kedua, pahami sumber data atau responden. Memahami sumber data baik dalam hal jumlah maupun keragamannya merupakan hal yang terpenting untuk dilakukan dalam menentukan instrumen. Sumber data dapat digunakan sebagai acuan atau bahan dasar bagi kalian dalam menentukan isi, bahasa, maupun sistematika. Hal penting yang harus diingat adalah instrumen ini nantinya akan diberikan kepada responden. Yang ketiga, tentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelumnya, nanti instrumen dalam penelitian diberikan kepada responden kalian harus sudah dapat menentukan tingkat kevalidan dan kesahihan instrumen yang akan digunakan. Jawaban-jawaban yang nantinya diperoleh melalui instrumen tidak dapat sembarangan diterima begitu saja. Yang keempat, pemilihan instrumen dalam penelitian. Pastikan memilih instrumen yang mudah dan praktis digunakan tetapi juga dapat menghasilkan data yang diperlukan, mampu menjawab masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian. Soal yang ke-10, sebutkan indikator masing-masing variabel penelitian Anda. Sebutkan pula sumber diperolehnya indikator tersebut. Untuk soal selanjutnya, yaitu dapat dilihat di kolom samping. Untuk kolom yang pertama, variabel bebasnya yaitu struktur modal dan variabel terikat yaitu nilai perusahaan. Sedangkan indikator atau proksi yaitu membangun sistem pengawasan yang baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah untuk menjamin kepercayaan kepada nasabah. Yang bersumber dari Amrullah dan Amalia tahun 2020. Untuk kolom yang kedua yaitu variabel terikatnya yaitu nilai perusahaan dan variabel bebasnya ukuran perusahaan dengan indikator atau proksinya yaitu perusahaan yang berukuran besar lebih berani untuk mengeluarkan saham baru guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang bersumber dari Suwardi dan Mustanda tahun 2017. Untuk kolom yang terakhir yaitu kolom ketiga dengan variabel terikat yaitu nilai perusahaan dan variabel bebas kepemilikan manajerial. Indikator atau proksinya yaitu perusahaan diperhatikan dengan PBV memiliki nilai minimum sebesar 0,16 yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang bersumber dari Dewi dan Abundati tahun 2019. Soal yang ke-11, jadi skala apa yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Dalam penelitian ini, saya menggunakan skala Likert, di mana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel terlebih dahulu. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun sistem instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Sekian jawaban dari UTS metodologi penelitian. Mohon maaf jika masih ada kekurangan maupun kurangnya jawaban yang saya jawab tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.